Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Army Tarbel. Teman-teman selama ini mungkin lihat saya main sulap ya, main hipno atau mungkin baca tarot lah ya sedikit. Udah sekian lama kita nggak jumpa, udah sekian lama saya nggak pernah upload apapun. Berhubung sekarang kondisi pandemi dan juga sedikit ada waktu luang, saya mau coba berbagi nih ke teman-teman semua. Jadi nanti saya akan dedikasikan khusus channel ini untuk membahas seputar dunia pikiran. Ya, kenapa disebut dunia pikiran? Karena dari tarot, sulap maupun hipnotis itu kita akan semuanya berhubungan dengan pikiran. Kita akan bermain dengan yang namanya mind kayak gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang manipulation of mind, kita akan bicara tentang bagaimana mempengaruhi pikiran seseorang, bagaimana bicara dengan alam bawah sadar seseorang, atau bagaimana memprediksi masa depan dengan menggunakan akal pikiran gitu ya. Jadi stay tune terus di channel ini. Mulai hari ini saya akan berbagi ke teman-teman mengenai tarot, sulap, dan hipno. Nah, khusus untuk yang pertama, saya akan kupas dulu tentang tarot. Kenapa saya kupas tentang tarot? Karena saat ini lagi rame-ramenya orang bicara tentang ramalan, kayak gitu ya. Nah, salah satu bentuk ramalan itu sebenarnya bisa banyak, bisa dari zodiak, kemudian bisa dengan baca garis tangan atau baca dari pasir atau apapun itulah medianya. Nah, hari ini saya akan jelaskan sesuatu tentang tarot. Tapi sebelum kita bicara banyak tentang tarot itu, saya akan sampaikan dulu bahwa semua yang nanti akan kita kupas dari hari ini sampai ke depan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis ya teman-teman. Semuanya tidak ada yang mistis. Ya semuanya bisa kita jelaskan secara akal pikiran. Saya akan jelaskan bagaimana itu bisa terjadi, kenapa kadang semua ramalan yang kita baca itu nanti semua orang akan anggapnya kok tepat sih, kok sama sih. Nah, itu semuanya adalah salah satu bentuk dari manipulation of mind. Jadi salah satu dari permainan pikiran kayak gitu ya. Nah, hari ini khusus saya akan bahas dulu teknik dasar dalam membaca tarot. Oke, ada beberapa teknik yang dikenal orang dalam membaca tarot. Teknik yang pertama adalah split tree of tarot. Jadi membaca kartu tarot dengan membagi menjadi 3 bagian. Oke, sesimpel teman-teman minta ke klien teman-teman atau minta ke spektatornya untuk kocok kartunya. Ya. Setelah kartunya dikocok, kemudian mereka harus membayangkan apa yang sedang mereka alami saat ini, mereka membayangkan apa problem yang mereka alami saat ini, agar mereka fokus ke pikirannya ke kartu yang sedang mereka pegang. Nanti itu akan mempengaruhi kocokannya, akan mempengaruhi mereka pada saat men-split kartunya kayak gitu ya. Oke, metode yang pertama adalah kartunya dibagi menjadi 3 teman-teman. Jadi dibagi menjadi 3 seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini akan nanti menandakan 3 periode masa dari kehidupan klien kita. Ya, ada 1 masa lalunya, kemudian ini masa saat ini, dan ini masa yang akan datangnya. Jadi 3 metode atau 3 masa itu diwakili oleh 3 tumpukan kartu yang ada di sini gitu ya teman-teman. Nah, sesimpel setelah kita bagi 3, kita tinggal buka kartu paling atas. Ya, tapi ingat sebelum kita bagi 3, yang membaginya harus spektator kita, harus klien kita. Biar apa? Biar nanti perasaan dia yang akan membagi kartu mana yang ada di posisi paling atas itu ditentukan oleh gerakan tangan dia sendiri kayak gitu ya, oleh intuisi dia sendiri, oleh pikiran dia sendiri yang mempengaruhi kartu yang paling atas akan jadi seperti apa. Setelah dibagi menjadi 3, kemudian kartu ini kita buka yang paling atas. Sedapat mungkin nanti yang membuka pun ini mestinya adalah klien atau spektator kita ya teman-teman ya. Jangan kita yang buka, biar nanti tidak ada campur tangan, tidak ada energi dari kita yang tersalur ke kartu ini. Jadi sedapat mungkin seorang tarot reader itu tidak akan pernah menyentuh kartu tarotnya sampai selesai sesi kayak gitu ya. Tapi karena dalam tutorial ini saya sendiri, jadi saya coba buka sendiri kayak gitu ya. Setelah kita buka menjadi 3 begini, tinggal kita baca. Ini adalah masa lalunya, ini masa sekarang, dan ini masa akan datang. Nah, bagaimana cara membaca kartunya? Teman-teman ikutin terus channel ini. Nanti kita akan bahas arti kartu satu persatu ya. Dari 78 kartu tarot ini akan kita baca satu persatu. Dari mayor arkana yang ada 22 kartu maupun 56 kartu minor arkana. Jadi, kalau mau tahu artinya silahkan ikutin terus channel ini ya. Hari ini saya hanya akan membahas teknik membacanya saja. Oke, ini metode yang pertama, yaitu metode split of tree. Jadi membagi satu deck kartu tarot menjadi 3 bagian. Oke, metode kedua, metode yang lebih umum atau yang sering digunakan orang kalau melihat dari textbooknya tarot. Jadi kalau teman-teman beli tarot, apapun itu mereknya, apapun itu animasinya, ada textbooknya. Nah, textbook tarot itu rata-rata dia memberikan satu metode dengan membaca 6 kartu. Oke, setelah customer kita, klien kita kocok kartunya, kemudian dia diminta untuk memilih 6 kartu. Kartu yang pertama kita simpan paling tengah,
kartu kedua kemudian disimpan di atasnya, kartu ketiga di sisi kiri dan kanan, kartu kelima dan keenam itu di atas dan di bawah teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini metode yang paling umum yang biasanya digunakan dalam metode di tutorial kartu tarot gitu ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Sangat simpel sekali. Kartu yang paling bawah, ya, yang paling bawah, kartu pertama yang kita buka itu adalah kondisi klien kita saat ini, ya. Kondisi mereka saat ini, apakah sedang baikkah, ataukah sedang burukkah, atau sedang ada masalahkah, atau sedang berhasilkah, semuanya di kartu itu. Kemudian kartu yang kedua yang di atasnya, ini adalah kartu tantangan atau kartu halangan, yang apa sih yang menghalangi kondisi dia saat ini, atau apa sih penyebab kondisi dia saat ini. Nah, itu dilambangkan dengan kartu kedua. Kemudian kartu yang kiri dan kanan ini melambangkan solusinya. Solusinya seperti apa itu ada di kartu ini dan ini. Ya, kemudian apa yang bisa kita sarankan kepada customer kita, pada klien kita adalah kartu kelima dan kartu keenam. Nah, ini metode yang biasanya digunakan. Jadi udah dua metode yang saya ajarkan ke teman-teman. Nah, sekarang ini metode yang paling sering saya gunakan. Kenapa paling sering saya gunakan? Metode ketiga ini adalah metode yang orang bisa bertanya satu persatu. Orang bisa nanya hal apapun, kita bisa jawab detail terhadap pertanyaan dia secara spesifik. Ya, cara menggunakannya bagaimana? Sangat simpel sekali. Kita minta customer kita, klien kita untuk kocok kartunya, sambil dia membayangkan apa yang ingin dia tanya. Oke, silahkan bayangkan apa yang ingin ditanya, kemudian kocok kartunya. Setelah kartunya dikocok, disimpan, minta klien kita untuk menyebutkan dulu pertanyaannya. Jadi kliennya sebutkan pertanyaannya, baru kita minta untuk membuka kartunya. Oke, misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana pekerjaan saya saat ini? Apakah baik, apakah buruk, apakah cocok atau enggak? Oke, setelah dia bertanya, baru minta dia untuk ambil satu kartu dari urutan manapun. Oke, misalnya dia akan mengambil kartu di tengah. Setelah diambil, kemudian kartunya dibuka. Nah, ini akan kita baca teman-teman. Jadi terkait pertanyaan dia tadi, bagaimana pekerjaan saya saat ini, baik atau enggak segala macam, kita lihat kartunya yang muncul apa, kemudian kita bacakan. Ya, untuk artinya tadi saya sudah sampaikan, ikutin terus channel ini. Saya akan kasih tutorial arti satu persatu kartu dari 1 sampai 78 ya. Tapi hari ini saya akan hanya contohkan saja bentuknya seperti apa. Oke, setelah orang bertanya satu kartu, dia boleh ajukan lagi pertanyaan berikutnya. Maksimal sampai 78 kartu. Kenapa 78 kartu? Karena kartu tarot hanya ada 78. Artinya kalau sudah bertanya 78 kartu, kartunya habis teman-teman ya. Oke, dia bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua misalnya saya bertanya tentang bagaimana kondisi keuangan saat ini. Sama, setelah bertanya, dia ambil kartu dari mana saja, kemudian dia buka. Nah, kemudian kita bacakan artinya, kayak gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa pada saat orang ini akan berganti pertanyaan atau ingin bertanya tentang orang yang berbeda, kartunya harus dikocok kembali teman-teman. Ya, kalau tidak ada orang yang berbeda atau masih di kehidupan yang sama, masih di periode yang sama, itu boleh kita teruskan sampai 78 kartu. Tapi kalau orang pengen bertanya sesuatu yang berbeda, atau menyangkut orang lain, atau bicara tentang saudaranya, atau temannya, atau siapa yang mau dia tanya, itu kita harus kocok kembali. Ya, setelah dikocok kembali, sama, ajukan pertanyaannya. Setelah diajukan pertanyaannya, kemudian buka kartunya. Dan itu bisa dilakukan berulang sampai kartunya habis ya teman-teman. Nah, metode yang terakhir, ini ada metode satu lagi. Jarang digunakan, tapi ini biasanya bisa kita pakai gitu ya. Metodenya seperti apa? Simple. Kalau orang bertanya tentang baik dan buruk, atau orang bertanya tentang kalau saya pilih, saya punya pasangan nih 2 orang, lebih baik mana, kayak gitu ya. Nah, caranya simple teman-teman. Kocok kartunya sambil minta klien kita membayangkan orangnya ya. Misal dia bertanya tentang orang, saya punya 2 nih yang lagi deket ke saya, lebih cocok yang A atau yang B misalnya gitu ya. Setelah dia kocok, kita minta dia bagi sesuai dengan jumlah yang ingin dia tanyakan. Kalau tadi kasusnya dia bertanya tentang lebih baik A atau B, kita cukup bagi jadi 2. Lebih baik yang A atau yang B ya. Minta klien kita tentukan dulu mau yang A atau yang B, yang A-nya yang mana, yang B-nya yang mana, kayak gitu ya. Atau sebaliknya. Setelah seperti itu, kita buka kartu yang paling atas, dua-duanya. Nah, begitu dibuka kartu paling atas teman-teman, tinggal dilihat kartunya, jelaskan. Oke, yang A begini, yang B begini. Jadi kesimpulannya yang lebih baik yang mana, yang lebih buruk yang mana. That simple ya, seperti itu. Atau kalau misal orang bertanya, oke, saya punya 3 pilihan nih, saya mau kuliah nih sekarang, baru lulus sekolah. Saya punya 3 pilihan universitas, tiga-tiganya saya diterima nih, pendaftarannya lolos. Nah, saya lebih bagus milih yang mana ya yang cocok untuk saya ke depan. Simple, sama kayak tadi. Dia bayangkan ketiga tempat yang dia tuju, kemudian dia kocok, kita bagi 1, 2, 3. Minta kliennya pilih, ini untuk universitas yang mana, ini untuk yang mana, ini untuk yang mana. Kemudian kita buka teman-teman.
Begitu kita buka, tinggal kita jelaskan. Oke, kandidat dari kartu ini yang lebih baik misalnya, atau seperti apa, tinggal kita jelaskan. Nah, itu adalah 3 metode standar atau 4 ya, tadi saya sampaikan ada beberapa metode. Ini yang standar yang digunakan dalam membaca tarot. Nah, tapi teman-teman jangan salah, metode-metode setiap orang, tiap reader itu pasti berbeda. Tapi yang saya ajarkan sekarang, yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah metode yang biasa saya gunakan, kayak gitu ya. Kalau nanti ada komen, ada pertanyaan, atau misalnya ada perbedaan, saya biasanya tidak baca seperti itu, silakan boleh ketik aja komennya di bawah, nanti kita bisa diskusi ya teman-teman. Atau kalau misalnya ada yang tidak jelas, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman juga boleh tanya di komen di bawah. Nah, terus teman-teman mungkin ada pertanyaan nih untuk yang umum atau yang baru belajar tarot atau yang biasanya penasaran sebenarnya kenapa sih kok akurasi tarot itu katanya lebih dari 90%? Ya, kalau teman-teman lihat dari video saya sebelumnya yang saya upload kemarin, teman-teman bisa lihat ada testimoni dari salah satu klien saya yang dibaca sudah cukup lama sekali, sampai hari dia masih juga dibaca tarot, bahkan sekarang dia udah jadi seorang leader tarot. Dia mengakui bahwa akurasi yang kita baca itu bisa lebih dari 90%. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan akurasi itu bisa tepat? That's simple teman-teman. Setiap klien kita mengocok kartu, ya, atau kita bantu kocokkan, kemudian klien kita memikirkan sesuatu, secara otomatis dia akan stop di mana saja. Ya, secara intuisi dia akan menentukan kapan dia harus stop, kayak gitu ya. Kemudian dia ajukan pertanyaan, kemudian dia minta dibuka kartunya. Pada saat dia mengambil kartu yang dibuka, nah ini intuisi dia yang main teman-teman. Ya, bisa saja misalnya saya mau buka kartu paling atas, tapi hati saya bilang, jangan buka yang itu. Saya minta buka yang ketiga, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita buka yang ketiga, jangan deh yang ketiga, saya mau buka yang tengah aja deh. Nah, intuisi di sinilah yang bermain teman-teman. Begitu intuisinya main, begitu pikiran dia main, otomatis akan mempengaruhi tangannya untuk mengambil kartu. Nah, akurasinya itu lebih ke sana, lebih ke perasaan orang itu sendiri, lebih ke feel orang itu sendiri. Tapi pada saat dia dibaca tarot kemudian tidak konsentrasi terhadap apa yang dibaca, atau dia tidak konsentrasi terhadap apa yang ditanya, mungkin hasilnya akan sedikit meleset. Ya, tapi kalau dia konsentrasi full, fokus terhadap kartu yang dia baca, itu pasti hasilnya akan lebih dari 90% akurasinya. Jadi simple teman-teman, kalau mau baca klien kita, mau baca customer kita, minta mereka untuk fokus terhadap masalah yang pengen mereka tanya. Ya, teman-teman jangan heran nanti pada saat teman-teman baca, kalau orangnya fokus terhadap pertanyaan yang dia mau lontarkan, akurasinya akan sangat tinggi. Tapi pada saat orang itu bertanya hanya untuk iseng, atau orang itu hanya bertanya untuk mengetes kayak gitu ya, hasil akurasinya pasti akan sangat jauh teman-teman. So, balik lagi, seperti apa akurasi tarot itu kembali kepada orang yang bertanya, gitu ya. Nah, itu sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai cara membaca tarot. Kedepan kita akan bahas lagi banyak hal yang mistis mungkin menurut orang lain, tapi kita akan bahas secara ilmiah. Ya, kita akan bahas dari segi pikiran, bagaimana itu bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan seperti apa sih sebenarnya cara melakukannya. Simak terus di channel ini, jangan kemana-mana, saya akan berbagi terus ke teman-teman. Oke, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, ada komen, atau mau diskusi, boleh silahkan ditulis aja di bawah, jangan ragu-ragu. Bantu juga dengan subscribe-nya, dengan like-nya, dan share link channel ini ke teman-teman yang lain ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman untuk kesempatan kali ini. Saya Army Tarbel, selamat siang.